lagi di sekolah minggu GPM di Kelapa Gading. Nah, semuanya baik-baik saja kan ya? Sehat-sehat semua kan ya? Puji Tuhan. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, kita juga sama-sama doakan ya. Kalau misalnya saudara kita atau teman-teman kita ada yang sedang sakit, kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Tapi jangan lupa, kita juga berdoa minta maaf sama Tuhan kalau kita punya salah. Oke? Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ayo semuanya kita semangat memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong Tuhan bantu supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Juga kami dapat memuji nama Tuhan, bersuka cita bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Allah itu baik. Baik buat siapa? Baik buat saya, baik buat kita semua. Allah itu baiknya apa? Baik karena mau menolong kita. Allah itu ada buat kita selalu ya. Allah itu mau mengampuni kita, mau menyembuhkan kita. Wah, pokoknya Allah itu baik sekali buat kita ya. Karena itu kita sama-sama menaikkan pujian. Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, He is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me.
itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Anak-anak, Yesus itu baik pada kita karena sayang banget pada kita. Taunya dari mana yo? Taunya dari Alkitab. Alkitab yang kasih tahu kita, yang ngajarin kita. Jadi walaupun kita masih kecil, walaupun kita lemah, tapi kita ini miliknya ya, milik Tuhan Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kalau udah yang bahasa Indonesianya, kita ulang pakai bahasa Inggrisnya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yang bahasa Inggrisnya ya. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Waktunya ambil Alkitab. Ayo semuanya ambil Alkitab. Kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis ya. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik, Lose mau nanya nih. Adik-adik pernah melihat orang lumpuh kan? Orang lumpuh itu seperti apa ya? Orang lumpuh geraknya mereka terbatas. Mereka tidak seperti kita. Mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak bisa berlari, dan bahkan bisa melompat seperti kita. Terus mereka hanya bisa diam di tempat tidur atau duduk. Mereka bisa bergerak dengan bantuan kursi roda, tongkat, atau orang lain. Cerita Lose pada hari ini juga tentang seorang lumpuh. Dia tidak bisa kemana-mana, cuma bisa terbaring di tempat tidurnya. Kasian ya? Nah, tapi orang lumpuh ini berbahagia loh. Dia beruntung. Loh, kok udah lumpuh tapi bahagia dan beruntung? Karena dia memiliki teman-teman yang sangat sayang sama dia. Gimana ceritanya ya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Berita tentang kepintaran dan mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan sudah tersiar kemana-mana. Semua orang datang dari berbagai kota, berbondong-bondong untuk melihat Tuhan Yesus. Dari mereka ada yang ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus, dan juga ada yang ingin minta disembuhkan. Sehingga tempat Yesus yang Yesus kunjungi selalu penuh sesak, penuh orang. Pada satu hari, Yesus mengajar murid-muridnya, juga ada ahli-ahli Taurat di sana.
Nah, pada saat itu tempat itu juga penuh sesak. Ada seorang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya. Nah, orang yang lumpuh ini ingin dibawa oleh ke tempat temannya ketemu Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan. Nah, tapi tempat itu penuh. Gimana caranya? Bapak yang lumpuh ini udah oke lah, kita pulang aja. Susah, tidak bisa masuk. Tapi keempat temannya ini menyerah nggak ya? Keempat temannya tidak menyerah. Tidak boleh, kita tidak boleh pulang. Kita harus datang ketemu Tuhan Yesus. Kita udah di sini. Wah, mereka berpikir, gimana caranya? Mereka dapat ide. Mereka naik ke atas rumah dengan menggontong temannya secara pelan-pelan. Wah, udah sampai di atap rumah, mereka membuka genteng atap rumah itu dengan pelan-pelan dan menurunkan temannya dengan hati-hati sampai di hadapan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus juga melihat keempat orang ini. Wah, Tuhan Yesus melihat bahwa keempat temannya ini mempunyai iman yang sungguh hebat. Mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus bisa dan sanggup menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada bapak yang lumpuh ini, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Ahli-ahli Taurat yang ada di sana menjadi bingung. Mereka heran, siapa Tuhan Yesus ini? Kok dia bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Benar adik-adik, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia sungguh berkuasa untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus melihat bahwa bapak ini tidak hanya menderita sakit lumpuh, tapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa bapak ini berdosa. Dan dosa itu harus diampuni terlebih dahulu sebelum sakit lumpuhnya disembuhkan. Nah, Tuhan Yesus mengampuni dosa dari bapak yang lumpuh ini dan baru menyembuhkan sakit lumpuhnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada bapak yang lumpuh ini, "Bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Wah, bapak yang lumpuh itu akhirnya sudah sehat. Lalu orang yang lumpuh itu mengangkat tempat tidurnya dengan sukacita. Dia pulang bersama teman-temannya sambil memuliakan Allah. Dan semua orang yang di sana pun merasa kagum. Mereka ikut bersukacita bersama bapak yang lumpuh tadi. Karena dia sudah disembuhkan dan mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi adik-adik di rumah semua, jika kita melakukan kesalahan atau dosa, Tuhan Yesus tahu loh. Nah, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni bapak yang lumpuh tadi. Nah, Tuhan Yesus ingin adik-adik datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Adik-adik mengakui dosa dan kesalahannya adik-adik perbuat dan tidak melakukannya lagi. Menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi. Oke? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Nah, udah bisa belum? Kita ulang sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Iya, takut tuh sambil goyang-goyang tangannya, takut gitu ya. Udah bisa? Sekarang sama-sama lo senida sekali lagi ya. Oke, Ibrani 13 ayat 6. Oke, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Oke, good job semuanya. Adik-adik, hari ini kita akan menceritakan kembali tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Ini bahan-bahannya. Nah, di sini Lausa membutuhkan cetak gambar cerita atau kalian juga dapat menggambar sendiri.
Untuk gambar toples juga sama, kalian dapat mencetak atau menggambar sendiri. Dan kalian membutuhkan senter serta kertas HVS. Pertama-tama kalian tempelkan gambar atau kalian bisa langsung menggambar di atas kertas. Apabila kalian telah selesai, kalian dapat memberi lem di sekeliling gambar. Setelah itu kalian ambil gambar toplesnya dan kalian tempelkan. Lakukan hal yang sama di semua gambar. Kemudian kalian ambil gunting dan kalian gunting mengikuti garis gambar toples. Adik-adik dapat meminta bantuan dari mama atau papa untuk menggunting gambar toples ini. Nah, ini adalah bagian yang seru. Kalian dapat melakukan ini di dalam ruangan dengan mematikan lampu, atau kalian mencari tempat yang agak gelap. Tada! Kita bisa lihat gambarnya. Apabila tidak ada senter, kalian juga dapat menggunakan lampu dari handphone atau menggunakan lampu seperti ini. Adik-adik masih ingat kan ceritanya? Ada seorang lumpuh yang dibantu oleh teman-temannya. Mereka mau ketemu Yesus karena mereka dengar Yesus itu dapat menyembuhkan. Tapi karena ramai orang, akhirnya mereka menurunkan orang yang lumpuh itu dari atas atap. Nah, ini adalah orang lumpuh yang telah disembuhkan Yesus. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada yang ulang tahun. Siapa ya? Clara tanggal 10. Terus ada juga Eren tanggal 12. Selamat ulang tahun Clara. Selamat ulang tahun Eren. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita memberikan persembahan. Caranya transfer ya ke rekening di bawah ini. Jangan lupa dikasih catatan untuk komisi sekolah minggu. Jangan lupa juga follow Instagram Sekolah Minggu GPMD Kelapa Gading. Ya, stop. Kita jangan lupa katakan kepada orang-orang di sekitar kita kebaikan Tuhan Yesus. Kita bisa ceritakan pada saudara-saudara kita, teman-teman kita, semua orang di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menolong kita. Tuhan Yesus juga menyembuhkan kita. Nah, kita sama-sama naikkan pujian. Stop, aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku.
kita berdoa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kita. Kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekarang waktunya kita berpisah. Tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Kita mau sama-sama menaikkan pujian. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang.